selamat siang. Halo teman-teman, ketemu lagi. Ini saya baru di bengkel Skinner. Kebetulan hari ini ada pengecetan frame sepeda, warnanya cukup unik, yaitu menggunakan set candy tooth berwarna gold. Nah, ini di belakang ada Mas Asep, sprayman dari Skinner juga. Baru persiapan untuk pengecetan frame sepeda. Frame sepeda ini agak tricky ya, karena dia kecil-kecil, banyak lekuannya. Kalau tidak detail ya tidak baik. Jadi perlu pelan-pelan, perlu teliti supaya hasilnya bisa. Ayo kita lihat sama-sama prosesnya. Saya udah dimulai. Nah, ini set candy ini setnya transparan. Jadi kalau set transparan artinya set dasar yang berada di bawah lapisan set candy itu mempengaruhi warna akhirnya nanti akan seperti apa. Nah, ini kita lihat set candy-nya ini didasari warna silver. Nih. Nah, warna silver. Seluruh frame-nya dilapisi warna silver. Jadi setelah merata, baru set candy ini ditembakkan. Nah, ini kebetulan ini ownernya menginginkan candy berwarna gold. Kita sudah beberapa kali ngecat warna gold. Yang pertama itu dasarannya warna chrome ya, jadi hasilnya akan sedikit berbeda walaupun mirip. Dan ini kita dasari warna silver karena karakternya harus lebih lebih garang, karena frame-nya ini frame kotak-kotak. Jadi karakternya juga harus kita pikirkan supaya hasilnya pas. Ngecat sepeda ini nggak kalah sulitnya sama ngecat mobil. Bahkan bisa dibilang kalau sudah biasa ngecat yang kecil-kecil, ngecat sepeda, ngecat pelek, ngecat sesuatu yang kecil dan banyak lekuannya itu dia bisa, dan hasilnya itu detail. Bisa dibilang nantinya dia belajar mengecat mobil, bidang yang lebih banyak yang rata itu bisa lebih cepat, lebih baik. Nah, itu kita lihat di belakang sudah mulai ke frame-nya ya. Tadi dimulai dari bagian-bagian yang lekuan-lekuannya rumit. Itu harus diutamakan tuh, bagian-bagian yang kecil-kecil yang rumit-rumit diutamakan. Oke, mumpung kita sekarang ngecat dengan warna candy, warna yang transparan, mungkin sedikit saya kasih tahu seperti apa sih sebenarnya cat yang transparan itu. Nah, ini cat candy warna gold. Sekilas tampaknya coklat ya, karena memang dia pekat gitu. Tapi coba kalau kita ambil, nah warnanya itu bening. Nah, bening sekali. Jadi warna chrome yang ada di pisau aduk itu terlihat jelas. Nah, karakternya akan muncul. Sehingga ketebalan dan teknik untuk spray penyemprotan cat ini harus baik supaya hasilnya rata, bersih, dan kilaunya dapat. Nah, ini sudah mulai lapisan yang agak tebal karena sudah berani nembak frame-nya. Tentunya lapisan-lapisan yang di dalam lekuan-lekuan, di lubang-lubang, di sela-sela pengelasan ini harus sudah baik semua. Nah, nanti semakin tebal sehingga akan terbentuk karakter cat, warna, semuanya sama dengan yang diinginkan. Nah, selain cat, setelah nanti rata warnanya bisa baik, nanti
lapisannya adalah clear coat atau yang lazim kita kenal dengan pernis ya. Kalau di tukang kayu atau di pengecatan lain, mebel gitu, mungkin ngomongnya pernis. Clear coat ini macam-macam. Kebetulan ini minta yang speknya lumayan baik. Kita pakaikan clear coat mereknya, nah ini Siken HS. Siken HS ini urutan produk Siken yang paling tinggi. Jadi kilaunya dapat, kerasnya clear coat nanti juga bisa keras banget. Tentunya semakin keras akan semakin glossy, dan perlindungannya juga baik. Jadi mau dipoles itu dia bisa stabil warnanya. Nih, ini clearnya yang dipakai untuk ngecat sepeda. Clearnya Siken HS, hardenernya juga pakai Siken. Ini pakai yang P35. Jadi jangan salah, clearnya itu bisa aja merek Siken katakanlah, tapi hardenernya pakai yang lain juga bisa, tapi hasilnya pasti beda gitu. Jadi hati-hati, kita harus menggunakan barang yang standar supaya hasilnya maksimal dan dipercaya oleh konsumen. Nah, ini mumpung jeda, yuk kita cek yuk. Ini pakai spray gun apa ini dia? Oh, ini spray gunnya pakai Sata. Sata ini produk spray gun yang cukup ampuh ya. Ini Sata Jet 4000 tipe B RP. Oh, ini termasuk spray gun dewa. Ya, spray gun ini spray gun cukup mahal karena sebaran partikel yang dikeluarkan ini bisa sangat detail. Untuk cat-cat yang perlu detail memang sebaiknya memakai spray gun yang baik juga. Nanti mengenai spray gun ini bisa saya bahas lagi. Ini nozzle-nya 1,4 Sata Jet 4000B. Nah, ini banyak banget di sini lubang-lubangnya yang membuat karakter itu lebih baik ya. Jadi partikelnya itu keluarnya nggak rebutan, terus bisa nyebarnya bisa rata sama kanan kiri atas bawah. Asik hasilnya, nanti pasti akan detail. Kalau hanya untuk cat-cat standar metalik solid itu nggak perlu pakai yang seperti ini. Tapi kalau kita punya spray gun yang seperti standarnya tinggi seperti ini ya lebih bagus hasilnya, lebih halus hasilnya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini cat candy yang sudah rata itu akan seperti ini. Semuanya akan rata sampai ke sela-selanya itu warnanya sama, tebal tipisnya sama. Nah, ini sela-selanya semua kena cat detail. Kalau sudah dicek semuanya masuk, baru dilapis clear coat. Ini sekarang kita mau spray clear coatnya. Nah, spray clear coat itu tekniknya bermacam-macam. Ada dengan tekanan angin yang tinggi, artinya gerakan tangan juga harus luas untuk menghindari clear yang menetes atau dilewer. Biasanya yang dipakai teman-teman tukang cat itu dilewer atau mengalir. Nanti kalau mengalir di frame sepeda ini sulit untuk membuat halus kembali. Nah, ini spraynya yang pertama biasanya pelan-pelan, nanti setelah ini baru full spray. Ini baru setengah spray.
itu berbau sangat pekat ya, apalagi kalau kita menggunakan merek-merek yang sudah bagus itu dia tajam banget baunya. Apalagi kalau tindernya pakai tinter yang halus, yang slow, itu sebaiknya dihindari untuk menghirup partikel cairan itu, karena paru-parunya kalah. Harusnya itu si Asep itu juga pakai masker yang udah kita siapkan, tapi malah yang dipakai masker yang untuk menanggulangi COVID. Wah, itu salah. Ini cat yang sudah dilapisi dengan clear coat, dia akan lebih mengkilat, glossy, terus dia tahan goresan, harus rata sampai ke sela-selanya. Ini baru 3 lapis ya, jadi setelah lapisan clear coat yang pertama ini, yang 3 lapis ini, nanti akan kita lanjutkan dengan penempelan dekal atau stiker, tapi nunggu kering dulu. Jadi kira-kira nanti kita oven dulu sebentar, setelah oven baru kita lanjut tempel stiker, baru stikernya nanti kita clear lagi. Jadi total clear coatnya ada 7 layer, sehingga ketebalannya akan melebihi dari ketebalan clear coat rata-rata. Biasanya kalau cat mobil standar kita minimal 40 mikron, cuman karena ini permintaan khusus ya, order khusus, kita akan kasih kira-kira 70 mikron. Tebel, tahan gores, dan boleh dipoles kapan saja. Gitu ya guys. Cukup sekian sharingnya untuk pengecetan sepeda. Nanti hasilnya bisa dicek di akun Instagram Skitter atau Box. Silakan, kayak mau bertanya-tanya juga bisa di situ juga, atau di channel YouTube ini. Sekian, mohon like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.